تعالى تعالى وتعليم تذكر تركين فعل انتفاع والإفادة الاستفادة الأثر التمسك بكتاب الله سنة رسول الله بهم ابتغوا مرضاته وثواب يسلكم وسخاته من الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لرؤيا أبائه وأزواجه وذريته البيت أجمعين جميع أولياء علماء مشايخ بركاتهم وأسرارهم وخذ الإمام الغزالي وسنة بركاته وسنة الدنيا الآخرة من كل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة وخاتم من الموت في عافية وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah karya daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang terakhir kita sudah membahas tentang adab bersahabat. Selain daripada guru dan orang tua, maka itu beliau bagi menjadi 3. Ada asdiqa, ada teman sahabat karib, sahabat akrab. Ada ma'arif, ada orang yang sekedar kita kenal. Dan ada majahil, orang yang tidak kita kenal. Yang baru kita ketemu saja dalam beberapa pertemuan tanpa kita mengenal orang itu. Dan adab untuk majahil itu sudah kita bahas. Juga adab untuk sahabat dekat. Itu juga kita bahas sudah. Sekarang kita membahas tentang al-ma'arif. Wa amal gismus tsalits, ini orang-orang yang kita kenal. Selain tentunya sahabat dekat ya, ini yang kita kenal hanya dia sekedar kenal saja, itu al-ma'arif ay ghairul asdiqa. Selain teman dekat. Fahdhar minhum. Maka hati-hatilah daripada mereka, orang-orang yang kita kenal itu. Fa innaka la tara, sebab engkau tidaklah mendapati asyarra, keburukan, atau tidak melihat keburukan, ay la tajid asyarra illa mimman ta'rifu, kecuali dari orang yang kau mengenalinya. Amma shadiq, adapun teman, ay as-shadiq fil mawdi, yang sungguh-sungguh mencintai kita, teman yang dekat dengan kita, fayu'inuka, maka dia pasti akan menolongmu. Ya. Fayu'inuka. Wa amal majhul fala yata'arradu laka, adapun orang yang majhul, yang kita tidak kenal, tidak kita ketahui, ya, maka dia tidak akan yata'arrad laka, tidak akan mengusikmu, tidak akan mengusikmu. Wa innamas syarru kulluhu minal ma'arif, hanya saja keburukan semuanya itu dari orang yang kita kenal, ya, yang bukan asdiqa, orang yang kita kenal. Ya, mengenal kita bukan, tapi kita tidak menjalin hubungan pertemanan dengan dia, sekedar kita kenal saja. Justru dari orang yang kita kenal itulah keburukan itu. Alladzina yudhiruna shadaqata bi alsinatihim, itu orang-orang yang menampakkan pertemanan dengan lesan mereka. Dan sebaliknya mereka yukhunal adawa, ini menyembunyikan permusuhan dari batin mereka. Fa'aqlil minal ma'arif, maka persedikitlah dari orang yang kita kenal. Maqadarta, semampumu. Fa idza bulita bihim, apabila engkau diuji dengan mereka, ini untuk bergaul mukhalatah ma'hum, bergaul dengan mereka. Fi madrasatin, di satu tempat belajar, baik ulama ya, atau baik
baik itu di madrasah, di satu tempat belajar, baik di satu majelis ilmu. Ya, kita diuji dengan mereka, orang-orang yang kita kenal di satu majelis ilmu atau di tempat-tempat belajar yang lain. Atau masjidin, atau di satu masjid kita sering ketemu. Ya, artinya kita tidak menjalin persahabatan dengan dia, tidak. Kita sering ketemu kumpulan di masjid jami, di masjid. Ya. Atau jami'in, atau masjid jami'. Ya, tempat iqamatul Jumat, tempat melaksanakan Jumatan. Atau sukin, atau ketemu di pasar teman sesama, ya, dekat tokonya di pasar dengan dia umpama. Atau baladin, atau teman di kampung, ya, di negeri, satu negeri, di satu tempat, satu negeri. Fayajibu an la tastasghira minhum ahadan. Maka wajib bagimu untuk tidak menganggap kecil atau menganggap rendah mereka, seorang pun dari mereka. Fa innaka la tadri ala ghairu minka. Sebab engkau tidak tahu, barangkali dia lebih baik darimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di syarahnya itu dikutip oleh Imam Ghazali hadis Imam Nawawi Al-Bantani, bihasbi mri'in minasyari, cukuplah bagi seseorang daripada keburukan ayahkir akhul muslim, kalau dia itu menghina saudaranya dia sesama muslim. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa malu irduh. Semua muslim atas muslim yang lain haram darahnya untuk ditumpahkan atau dilukai. Wa maluhu, hartanya haram untuk diambil secara batil. Wa irduhu, dan kehormatannya haram untuk dirusak dengan riba, memfitnah dan sebagainya. Wala tanzur ilaihim bi'aini ta'zim, tapi jangan pula kau memandang kepada mereka dengan pandangan pengagungan lahum, kepada mereka fi hali dunyahum, dalam urusan dunianya. Kagum dengan dunianya, dengan kekayaannya, dengan macam-macam yang dia punya daripada dunia. Fatahliku, maka kau akan binasa. Ya, menjadi binasa karena sababmu, sababi hubbika, sabab cintamu kepada dunia, dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jadi tidak usah kita gawok sama dia punya harta dengan kekayaannya. Ini terhadap orang yang kita kenal ini. Kenapa? Karena situ dikutip hadis man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu, dalam hadis nanti dalam riwayat yang lain di tempat yang lain pula li ghaniyin sholihin li ghinahu. Adakah dalam riwayat yang lain ada tambahan li ghaniyin sholihin li ghinahu. Siapa yang tawadhu kepada orang kaya yang soleh karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, karena kekayaannya, zahaba sulusadini, hilanglah 2/3 agamanya. Ya. Lianna dunia saghiratun indallah, sebab dunia itu kecil di sisi Allah Ta'ala. Saghirun ma fiha, kecil apa yang ada pada dunia ini. Sebab Allah tidak melihat kepada dunia semenjak Allah ciptakan, Allah tidak menoleh kepada dunia. Wa ma ma'azuma ahlu dunya fi qalbik, maka apabila menjadi besar ahlu dunia di hatimu, faqad saqatta min ainillah, berarti engkau telah jatuh dalam pandangan dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jatuh dari pandangan kecintaan Allah kepada dirimu. Ya, sebab dunia itu aduwatun lillah wali auliyaih. Dunia itu musuh bagi Allah dan musuh bagi para walinya. Ya. Bahkan di dalam hadis itu di syarahnya dikutip, hubbul mal wal wasyarafi yumbitanin nifaqo fil qalbi kama yumbitul ma'al baqlu. Kama yumbitul ma'ul baqla. Dikatakan cinta harta dan cinta kedudukan, kemuliaan, itu bisa menimbulkan kemunafikan dalam hati seseorang, sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Maka cinta kepada harta dan kedudukan itu menumbuhkan kemunafikan. Kenapa? Ya, orang kalau sudah tujuannya harta dan kedudukan, dia akan membuat-buat perilakunya supaya dia mendapat kedudukan di masyarakat, supaya dia mendapat harta dari orang yang tertentu yang dia kepingin harta itu tertuju kepada dia, mungkin karena dianggap dia soleh dan sebagainya. Maka akan menimbulkan kemunafikan, akan membuat-buat apa yang tidak dia buat, supaya dipandang oleh orang dia. Gitu. Makanya cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan itu menimbulkan kemunafikan, akan membawa orang pada riya, tasannuk, membuat-buat dalam perilakunya itu. Shaghir mafia, kecil apa yang ada di dunia, semua yang ada di dunia kecil. Ai mastaqarra fiha, ya. Perkara-perkara yang menetap pada dunia itu semua kecil. Dunia maupun apa seisinya semua kecil di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu Allah tidak berikan kepada khusus kepada orang yang beriman. Orang kafir pun diberi dunia ini karena dunia tidak berharga. Seandainya dunia berharga kan gitu dalam hadis. Ya, law kanat dunya indallahi
Misajanahi ba'udhatin masako kafiran syarbata ma'in. Seandainya dunia itu di mata Allah ada harganya, walaupun harganya itu seperti sayap nyamuk. Kalau seandainya ada harganya, maka Allah tidak akan memberi seteguk minuman pun pada orang kafir. Maka Allah tidak akan memberi seteguk minuman pun kepada orang kafir. Berhubung tidak ada harganya, maka Allah beri dunia itu kepada orang munafik, orang kafir, orang fasik, ya termasuk yang beriman yang Allah kehendaki, semua diuji dengan dunia dan diberi dunia. Ya kan? Kullan numiddu dalam surat An-Nahl, Al-Isra Allah mengatakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Semua yang ini dan yang ini saya beri, kata Allah. Semua yang ini dan yang ini, maksud yang ini dan yang ini, yang kafir, yang mukmin, yang memuji, yang tidak memuji Allah, yang syukur, yang tidak syukur. Semua kami beri dari pemberian Tuhanmu, ya Muhammad. Semua kami beri. Wa makana atau rabbika mahdhura. Kalau urusan dunia, maka pemberian Allah tidaklah terhalang dari siapapun kalau urusan dunia. Tapi sebelum ayat itu, di atasnya sebelum ayat itu Allah bilang, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk akhirat tadi, maka itulah orang yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran urusan dunia, Allah berikan pada semua, siapapun yang dicinta, yang tidak dicinta. Ya. Kemudian, makanya begitulah Rasul SAW ya, mendidik para sahabat itu. Ketika perang Hunain, ya, Rasul membagi pampasan perang di Ji'ranah ketika itu. Setelah perang Hunain itu ada beberapa rangkaian, ada Hunain, ada Taif. Ya. Itu satu rangkaian peperangannya. Selesai rangkaian peperangan Hunain dan Taif itu, Rasul membagikan pampasan perang. Dan Rasul SAW memberikan kepada Abu Sufyan yang ketika itu mu'allaf masuk Islam. Sofwan bin Umayyah di antara dedenggotnya Quraisy waktu itu, yang masuk juga mu'allaf. Kemudian dedenggotnya orang Najd, Aqra' bin Habis, sama la ilaha illallah, 2 orang. Ya. Kepalanya orang Najd. Ya, asalnya Wahabi itu dari Najd. Aqra' bin Habis, ya, sama Uyainah ibn Hisn al-Fazari. Uyainah bin Hisn al-Fazari. Dan beberapa orang mu'alaf Rasul beri masing-masing 100 unta. Orang Ansor tidak diberi. Maka adapun yang tua-tua, sepuh-sepuh sudah bijaksana, paham apa sikap Rasul. Tapi yang muda-muda ini geremeng. Masa Rasul kasih? Yaghfirullah sampai mengatakan yaghfirullah li Rasulillah SAW. Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Dia membiarkan kita, memberikan orang-orang itu, membiarkan kita. Yu'tihim wa yada'una. Maka setelah itu Rasul mengumpulkan orang Ansor secara khusus. Setelah sepulang dari itu, dikumpulkan secara khusus. Mallazi balaghana ankum. Kata Rasul, ya ma'syar Ansor, apa yang sampai berita kepada telinga saya ini daripada ucapan kalian? Maka orang-orang Ansor, sebagian mereka yang tua-tua bicara, adapun dari kami yang sepuh-sepuh ya Rasul, kami tidak bicara apa-apa. Adapun yang hudatsaul asnan dari kita, yang ahdatsul ya, asnanhum, yang masih muda umur mereka mengatakan yaghfirullah li Rasulillah. Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Yu'tihim wa yada'una, beliau memberikan mereka dan meninggalkan kita. Padahal pedang-pedang kita ini basah dengan darah mereka. Ini orang musyrik, orang dari Najd sama dari Quraisy itu kan baru masuk Islam. Yang dulu orang Najd itu pernah diperangi juga oleh sahabat-sahabat. Jadi darah kita basah dengan mereka. Ya, wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Di Bukhari itu panjang lebar diceritakan di Bukhari. Ya. Kemudian amatar toh. Ya. Terus Rasul bilang wallahi, demi Allah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang memegang jiwa Muhammad, di mana jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Inilah aqal qauman wa ada'u qauman. Wa akilu fi imanihim ya Allah billahi ta'ala. Saya memberikan satu kaum
Dan saya kadang meninggalkan, tidak memberikan satu kaum karena saya tahu kualitas imannya kepada Allah SWT. Dan yang saya tidak beri, lebih saya cintai daripada yang saya beri. Kata Rasul. Yang saya tidak beri, lebih saya cintai daripada yang saya beri. Yang saya beri. Kalian yang tidak saya beri lebih saya cintai karena saya tahu iman kalian kuat pada Allah. Kalian tidak perlu fulus untuk menguatkan iman kalian. Tapi orang-orang yang mu'alaf itu. Jadi yang saya beri, yang saya tidak beri itu lebih saya cintai daripada yang saya beri. Apa? Afala tuhibbuna? Apakah kalian tidak suka? Ya. An-nas yarji'una, orang-orang itu pulang dengan dunianya, dengan hartanya, kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Maka menangis mereka semua. Sampai akhirnya, Rodina ya Rasulullah, kami ridho. Jadi dunia ini tidak ada harganya. Maka Rasul tidak memberi kepada orang itu justru bukan karena yang tidak diberi itu bukan berarti nggak dicintai sama Rasul. Kita kan enggak. Logika kita kan terbalik. Dikasih melarat, lopo aku dosa apa iki? Dosa apa saya dikasih begini? Jadi mengukur seolah-olah cinta dan tidak cinta itu dihitung dengan dunia. Dan itu pola pikir yang salah dan itu yang dikecam oleh Quran. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji dengan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, dimuliakan oleh Allah. Tuhannya menguji dia dengan kemuliaan, Allah muliakan. Wa na'amahu, Allah kasih nikmat, maka dia berkata rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa ma idza mabtalahu, sebaliknya, kalau dia diuji dengan kefakiran, fa qadara alaihi rizqahu, Allah batasi rezekinya. Apa dia bilang? Fa'yaqul rabbi ahanan, Tuhanku menghina aku. Jadi pola pikir yang salah. Dianggapnya cinta kepada Allah itu berbanding lurus dengan dunia yang diberikan. Itu pola pikir yang salah. Ya. Hanya dikatakan dunia dan semuanya itu kata ya, kalau kita cuma jangan yang adab kedua tadi, jangan kita memandang besar dunia yang dia miliki, orang-orang yang kita kenal itu. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang tawadhu pada orang kaya yang soleh, bukan karena kesolehan tapi karena kekayaannya. Kalau karena kesolehannya tidak apa-apa. Tapi karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Kemudian apa? Karena dunia soghira inda Allah, soghirun ma fiha. Sebab dunia itu kecil di sisi Allah, kecil apa yang ada, semua apa yang ada di dunia. Ya kan? Mama azuma ahlu dunya fi qalbika faqad saqata min illah. Ketika kamu azuma, ketika menjadi besar ahli dunia di hatimu, berarti kau telah jatuh dari pandangan mahabbah dari Allah SWT. Jatuh kau dari pandangan Allah. Wa iyaka, dan hati-hatilah kamu. Ya. Wa iyaka ay antabdula. Ya. Antabdula lahum. Hati-hati kamu daripada kamu memberikan kepada mereka agamamu, dinaka. Antabdula lahum dinaka. Litanala min dunyahum, supaya kamu memperoleh dari dunia mereka. Hati-hati kamu daripada memberikan agama kepada mereka. Ya, agamamu kau jual dengan mereka, dengan riya dan sebagainya, dengan mengharapkan dunia dari mereka. Maka anda seimbang apa yang dia jual dan apa yang dia dapat. Fala yaf'al zalika ahadun illa saghura fi ayunihim. Sebab bukan hanya jatuh di mata Allah, tidaklah melakukan hal itu, yakni menjual agama demi dunia dari sisi mereka. Hal itu ahadun, seorang pun, kecuali menjadi kecillah di mata mereka. Wow, ini kiai fulan ini bisa dibeli gampang. Kita atur nanti fatwanya itu bisa. Maka menjadi kecillah. Summa haruma ma indahum. Kemudian atau hurima ma indahum, dia pun terhalang dari apa yang di sisi mereka. Sudahlah dia kecil di mata mereka, dia pun belum tentu dapat dari apa yang ada pada mereka dari dunia. Wa in aduka fala tuqabilum bil adawa. Tapi kalau mereka memusuhimu, mereka ini orang ma'arif tadi, orang yang kita kenal, itu memusuhi kita, fala tuqabilum, jangan kau hadapi mereka dengan adawa, dengan permusuhan juga. Fa innaka la tutiqu sabra ala mukafatihim, sebab engkau tidak akan mampu untuk bersabar atas balasan mereka kepadamu. Kalau mereka orang-orang yang mengenalmu itu memusuhimu, jangan kau balas dengan permusuhan juga. Sebab kau tidak akan sabar ketika mereka nanti membalas lagi kepada engkau, kepada dirimu. Ya. Maka
Fayadhhab dinuka fi adawatim, maka akibatnya hilanglah agamamu dalam permusuhan mereka. Ya, hilanglah agamamu dalam permusuhan mereka. Jadi kau korbankan agamamu demi permusuhan mereka. Kau benci, dendam, macam-macam itu kan menggerogoti agama, sifat higit, sifat macam-macam. Apalagi diungkapkan dalam bentuk perbuatan, kita balas mereka punya permusuhan itu berkurang agama kita. Maka hilanglah agamamu dalam memusuhi mereka. Maka tidak perlu kau balas dengan permusuhan. Wa yatulu anauka, dan menjadi panjang kepayahanmu. Ya, payah karena terus meladeni mereka, akan berpanjang kepayahanmu. Ma'ahum, bersama mereka. Walataskun ilaihim fi ali ikramihim iyaka. Sebaliknya, jangan pula kamu taskun, jangan kamu tenang kepada mereka dalam keadaan pemuliaan mereka iyaka kepada dirimu. Wasanaihim, dan sanjungan mereka alaika atas dirimu, fi wajhika, di hadapanmu. Wa izharihim al-mawaddah, jangan pula kau tenang untuk atas izharihim, penampakan mereka atas mawaddah, atas rasa cinta laka kepadamu. Fa innaka in talabta haqiqata dzalika lam tajid fil mi'ati wahidatan. Sebab kalau engkau menuntut hakikat itu, menuntut hakikat dia memuliakanmu di hadapanmu, dia memuliakanmu, enggak usah kau tenang. Enggak usah tertipu dengan biasa saja dengan pujian mereka, pujian dari orang-orang yang baru kenal, yang kita kenal, yang bukan teman kita, yang tidak tahu seluk-beluk kita. Mereka memuji kita biasa saja, tidak usah terlalu. Tidak usah terlalu. Sebab kalau kau mendapati hakikat itu di sisi mereka, lam tajid fil mi'ati wahidah. Kau tidak akan mendapati dalam 100 itu 1% dari apa yang mereka ucapkan melalui lisan dengan memuji apa. Kalau kau dapati hakikat mereka di hati mereka, tidak mungkin ada itu. Itu hanya di lisan mereka. Jadi nggak usah kau tertipu dengan mereka punya sanjungan. Wala tatma iyakunu laka fi sir wal alan wahidan. Jangan kau kepingin untuk mereka itu menjadi bagimu dalam sir, kesendirian, dan alan, terang-terangan, wahidan, sama. Jangan kau kepingin bahwa mereka itu sama dalam zahir dan batin mereka, sikap mereka sama. Tidak usah kau kepingin seperti itu, sulit. Wala tata'ajab an salabuka fi ghaibatika, dan enggak usah kau takjub kalau mereka mencacatmu dalam ghaibatika, dalam ketidakhadiranmu. Ketika kau tidak hadir, mereka mencacatmu, tapi mereka memuji di depan. Enggak usah kau takjub dengan itu. Wala taghdab minhu, jangan kau marah kepada mereka karena hal itu, karena mereka mencacatmu di belakangmu dan memujimu di depan. Enggak usah heran, karena enggak usah heran, jadi enggak usah aneh dan enggak usah marah dengan itu. Biarkan saja. Fa innaka in ansafta, sebab kalau kau adil terhadap dirimu sendiri, wajadta min nafsika misla dzalik, kau dapati dari dirimu seperti itu juga. Sama, kita pun kadang kayak gitu. Kita kayak gitu, kita digitukan orang, kita marah. Enggak usah. Kita pun kayak gitu, kadang menceritakan anunya orang di belakang dia. Kadang di hadapan dia kita pura-pura baik. Nauzubillah, ya itu. Kita pun sama, begitu. Jadi kita dibegitukan, tidak usah heran. Sudah. Ya. Hatta fi asdiqaika wa aqribika, bahkan hingga dalam teman-temanmu dan kerabatmu pun ada yang berbuat seperti itu pada dirimu. Bal fi ustadzika, bahkan gurumu, walidayka, bahkan kedua orang tuamu pun begitu. Fa innaka tazkurhum fil ghaibah, sebab kamu menyebut mereka dalam ketiadaan mereka, bima la tusyafihuhum bihi, dengan apa-apa sesuatu perkara yang kau tidak tusyafihum, tidak menghadapi mereka bihi, dengan sesuatu itu. Kau pun begitu. Gurumu, kerabatmu, bahkan orang tuamu, kadang kita ngomong sesuatu yang tidak baik di belakang mereka, yang sesuatu itu tidak mungkin kita ngomong di hadapan mereka secara langsung. Maka tidak usah marah ketika kita mendapat perlakuan seperti itu dari orang. Faqata toma'aka an malihim wajahim wa ma'unatihim, maka putuskanlah harapanmu dari harta mereka dan dari kedudukan mereka, ya, dan dari ma'unah, pertolongan mereka. Tidak usah kau harap pertolongan mereka, harta mereka atau kedudukan mereka. Ini orang yang baru kau
Orang-orang yang kau kenal, yang bukan temanmu. Ya. Ini kan semuanya kan adab kepada orang yang kita kenal, yang bukan teman kita. Tidak usah kau harap dari kita baru kenal mengharap dia mengharap hartanya, mengharap kedudukannya untuk menolong kita. Ya. Gitu. Kemudian apa? Fa inna tami fil aksar khaibun fil ma'al. Sebab orang yang rakus, yang sangat kepingin kepada itu, harta mereka dan sebagainya, fil aksar kebanyakan khaib, kecewa, fil ma'al, di kemudian hari. Lambat laun mereka akan kecewa. Ya. Kenapa? Kecewa ya itu karena nggak akan mendapati, percuma ngarep. Saya kan kenal fulan, baru kenal, cuma kenal bukan teman. Nggak apa-apa ada si fulan itu, nanti kita harapkan dia. Jangan harap, nggak usah. Siap-siap kecewa saja. Karena orang yang mengharapkan sesuatu itu akan kecewa. Ya. Wa zalilun, dan dia akan hina lebih dari itu. Sudah kecewa tidak dapat apa-apa, hina pula dia. Hina kenapa? Ya itu kadang ngarep. Mentang-mentang dia si fulan yang kita kenali punya kedudukan, punya kekayaan, kita ngarep. Padahal belum tentu nelbok juga. Belum tentu jatuh juga dunianya ke kita. Tapi kita ngarep, sudah kadang ngarep, kita hina di mata mereka kalau mereka tahu kita ngarep. Dan sudah gitu nggak dapat apa-apa. Khaib, kecewa. Ya. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadha fashkurillah. Tapi seandainya kebetulan kau minta kepada seorang dari mereka yang kau kenal satu keperluanmu, lalu dia kok menunaikan keperluanmu itu tadi, maka syukurlah kepada Allah Ta'ala, washkurhu, dan berterima kasihlah kepada orang itu. Wa in qassara, tapi kalau dia teledor ketika kau minta hajat pada dia kemudian dia teledor, fala tu'atibhu, enggak usah kau caci, enggak usah kau tegur. Ya. Wala tushkihi, jangan kau adukan dia kepada siapapun, enggak usah, biarkan. Ya. Tambah kalau dia tahu, ya kita tambahin di mata mereka. Oh fulan ini ya, butuh sesuatu kita tidak kasih, terus dia cerita pada orang itu dengar. Ya. Gimana hinanya malunya kita di hadapan orang itu. Ya, gitu. Tidak usah kau adukan. Fatasiru adawat alau, maka itu akan menjadi permusuhan baginya, bagi orang itu. Kalau kau adukan dan sebagainya, itu akan menjadi permusuhan bagi orang itu. Ya. Wa kun kal mu'min yatlubul ma'azir, jadilah kau seperti orang mukmin sejati yang mencari ma'azir, mencari alasan untuk orang. Oh barangkali dia begini, oh dia mungkin teledor, ketika saya minta tolong, oh barangkali dia masih ada keperluan lain atau begini begitu. Jadi jadilah seperti muslim mukmin yang sejati yang mencari uzur untuk orang. Ya, untuk orang, uzur untuk orang. Wakul, mana tadi? Wakun kal mu'min yatlubul ma'azir. Wala takun kal munafik. Jangan kau menjadi seperti orang munafik. Yatlubul uyub, yang kerjanya cuma mencari cacatnya orang. Ya, mencari cacatnya orang. Waliyadzubillah. Wakul la'allahu qasar. Wakul, ucapkanlah dalam dirimu la'allahu qasara. Barangkali dia teledor ketika saya minta tolong itu. Barangkali dia teledor. Wala fi haqi, dalam hak saya, li uzrillahu. Mungkin kan ada satu uzur bagi dia. Ya. Lam atoli alaih, yang saya tidak mengetahui uzurnya. Jadi kalau sudah dapat dicari uzurnya, oh mungkin begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini, dicari sampai kata dalam hadis itu iltamis li akhika walau sab'ina uzran, carilah untuk saudaramu walau 70 alasan. Kalau sudah kau sampai 70 alasan tidak mendapatkan, maka katakanlah dalam dirimu, barangkali dia punya uzur yang saya tidak tahu. Setelah 70 alasan, barangkali gini, tidak masuk dengan kondisi itu, kondisi dia. Kita berusaha mencari alasan buat dia, tapi tidak ada yang masuk. Maka katakanlah barangkali dia punya uzur yang saya tidak tahu. Wala ta'idhanna ahadan minhum. Tidak usah kau wejangi, tidak usah kau kasih wejangan seorang dari mereka, orang yang kita kenal. Yang bukan teman akrab. Kalau teman akrab tidak apa-apa, nanti ada. Itu sudah kita jelaskan adabnya kalau teman akrab itu. Tapi kalau orang yang kita kenal saja, ya nggak usah kau beri wejangan mereka. Malam tatawasam, selama kau tidak mendapati fihi pada diri orang itu, ahad dan minum tadi, ya, tidak kau mendapati padanya awalan, pertama kali, sebelum qoblal wa'zi, sebelum diwejangi, makhoyilal qabul, tanda-tanda
penerimaan dia akan wejangan kita. Jadi orang yang kita kenal, bukan teman kita, itu sudah kita kenal. Kalau dia ada sesuatu yang perlu kita wejangin, sebenarnya tidak perlu kita kasih langsung wejangan selama kita tidak melihat tanda-tanda penerimaan wejangan itu dari diri dia. Nah, kecuali kalau dia minta, lah itu lain. Ya, lain dengan teman. Kalau teman itu kewajiban kita. Karena teman asdiqo itu sudah kita tahu, dia sudah kenal kita betul, kita sudah kenal dia betul. Lain. Kalau ini ma'arif ini orang yang baru sekedar kita kenal, dia tahu fulan tahu. Tapi bukan teman kita betul. Kemudian apalagi wa illa, jika tidak, ya. Jika perkara tidak seperti itu, yani maksudnya jika kamu memberi wejangan kepada mereka sebelum kamu tahu tanda-tanda mereka bakal menerima wejangan itu tadi, lam yastami minka, maka tidak akan ada seorang pun dari dia yang mendengar nasihat itu dari dirimu untuk menerima. Dan ketika itu kamu akan kecewa nanti. Sudah kita wajangi kok tidak diterima, ya salahmu sendiri. Jangan tidak melihat tanda-tanda keterimaan kok kita terima, kita kasih wejangan. Wasoro khosman alaika, dan ketika itu dia akan menjadi musuh bagimu, karena seolah-olah dianggapnya dia tidak menerima wasiat wejangan kita anggap dia akhirnya menjadi musuh. Fa idza aqta'u fi mas'alatin wa kanu ya'nafun min at-ta'allum, apabila mereka bersalah dalam satu perkara, sedangkan mereka ya'nafun angkuh untuk daripada belajar, dia tidak mau mengambil faedah dari belajar minka dari dirimu, ya, dari dirimu. Ini lanjutannya. Ya. Dan dia tidak mau belajar dari dirimu, fala tu'allimhum, jangan kau ajari dia. Fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka adaan. So kalau kau tetap ajari orang itu, maka dia akan yastafiduna, mengambil faedah dari dirimu akan ilmumu, tapi dia akan menjadi musuhmu karena itu pengajaran yang tidak dia ingini, pengajaran yang tidak dia ingini, akan menjadi musuh. Illa idza ta'ala qadzalika bimaksiatin, kecuali kalau kesalahan itu, ya, khotiatan tadi, mas'alatan tadi, aqta'u fi mas'alatin, kecuali apabila ta'ala qadzalika bimaksiatin, kalau berkait itu kesalahan tadi dengan satu kemaksiatan yuqarifunaha, yang mereka laksanakan kemaksiatan itu anjahlin, berdasarkan kebodohan, minhum, dari mereka. Fazkuril haqqo, maka sebutlah kebenarannya, yang benar bagaimana sebutlah, bilutfin, tapi dengan lemah lembut, min ghairi unfin, tanpa memaksakan atau tanpa kasar, karena sulit, dia tidak akan menerima. Lemah lembut pun kalau menerima itu sudah bagus. Kadang kalau orang anu kan tidak mau dibilang bodoh, walaupun dia bodoh, padahal tidak mau dibilang bodoh, tidak mau dianggap bodoh. Itu tabiat manusia. Dan katanya ulama begitu disebut di Ihya itu juga, dalam keutamaan ilmu, kata Imam Ghazali, termasuk diantara keutamaan ilmu, ya, orang yang tidak memiliki ilmu itu tidak mau dibilang tidak punya ilmu. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillah. Dan sebaliknya, senang kalau dibilang tahu padahal tidak tahu. Itu termasuk mulianya ilmu. Senang kalau dibilang dia tahu padahal hakikatnya dia tidak tahu. Sebaliknya dia tidak senang kalau dibilang tidak tahu walaupun dia sebenarnya hakikatnya tidak tahu. Wa idza ra'aita min karamatan, apabila kau melihat dari diri mereka kemuliaan dan kebaikan, fashkurillah, maka syukurlah kepada Allah alladzi habbabaka ilaihim, yang telah mencintakan dirimu kepada mereka. Ya, barangkali Allah sudah mencintakan dirimu kepada mereka sehingga mereka berbuat baik padanya. Maka syukurlah kepada Allah yang mencintakan dirimu kepada mereka. Ya. Wa idza ra'aita minhum syarafan, wa idza ra'aita minhum syarran fakilhum ila Allah Ta'ala. Dan apabila kau melihat dari mereka keburukan, maka serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'idz billah. Ya. Mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala min syarrihim, dari keburukan mereka, wala tu'atibhum, dan jangan kau cela mereka, jangan kau tegur mereka, wala taqul lahum, dan tidak usah kau mengatakan pada mereka, lima lam ta'rifu haqi, kenapa kalian tidak mengetahui hak saya, wa ana fulan ibnu fulan, sedangkan saya adalah fulan bin fulan. Tidak usah kau katakan.
So biarkan saja kalau mereka berbuat buruk, serahkan mereka pada Allah, mintalah perlindungan keburukan dari Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mereka. Ya. Dan tidak usah kau celah mereka, tidak usah mengatakan kamu ini tidak tahu hak saya, kamu tidak tahu saya fulan bin fulan dan seterusnya. Wa anal fadil fil ulum, saya adalah orang yang utama dalam ilmu dan macam-macam. Tidak usah kau katakan begitu. Fa inna dzalika min kalamil hamqah, sebab itu termasuk ucapan orang yang dungu. Wa asyadun nasi hamaqatan, kenapa? Karena paling kerasnya manusia kebodohannya adalah man yuzakki nafsah, orang yang mensucikan dirinya sendiri atau memuji dirinya sendiri, wa yusni alaiha, dan menyanjung atas nafsunya, atas dirinya. Ya. Wa alam anna Allah ta'ala salitum alaika illa bidambin. Masih panjang nih. Tadi sampai mana? Oh ya, sebentar lagi. Jadi wa'lam anallah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala la yusallituhum alaik, tidak menguasakan mereka atas dirimu illa bidzambin, kecuali karena satu dosa sabaqa minka, yang telah lalu apa dosa itu minka dari dirimu, fastaghfirillah, maka minta ampunlah kepada Allah min dzambika, dari dosamu. Ya, barangkali perbuatan jelek dari yang datang dari orang yang kau kenal itu barangkali akibat kesalahanmu sendiri, dosamu sendiri. Maka kau minta ampun pada Allah Ta'ala. Wa'lam anna dzalika uqubatun minallah, ketahuilah bahwasanya itu penguasaan orang jelek kepada dirimu sehingga mereka mencacimu dan sebagainya, itu sebagai hukuman dari Allah Ta'ala atas dosamu itu. Ya. Wa kun fima bainahum sami'an lihaqihim asamma an batilim, jadilah kamu di dalam masalah apa yang antara mereka, mendengar hak mereka. Sami'an, jadilah kau menjadi orang yang mendengar hak mereka. Asamma an batilim, jadilah orang yang tuli dari kebatilan mereka. Ya. Mendengar hak mereka, ya, mendengarkan daripada hak, maksudnya mendengar apa yang benar, kalam mereka yang hak, dan seolah-olah pura-pura tuli atas kebatilan dari kalam mereka yang batil. Natukon bimahasinihim, kau menjadi orang yang suka membicarakan kebaikan mereka. Somutan an masawihim, menjadi orang yang diam dari kesalahan mereka. Wahdar mukhalatata mutafaqqihatiz zaman, wallahu alam. Hati-hatilah bergaul dengan ulama pada zaman ini. La syamul mustaqim bil khilaf wal jidal, terutama ulama yang sibuk dengan ilmu jidal dan ilmu perdebatan dan khilaf. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada zaman dan fitnah zaman, kejelekan zaman dan fitnah zaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.